Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan ulang hasil dari penelitian kelompok kami. Kelompok kami memiliki judul penelitian yaitu penentuan zona aman dari dampak bencana gempa bumi di Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta menggunakan pendekatan metode HVSR. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Fadil Jafatanaya sebagai moderator. Selanjutnya ada Adinda Ramadhani Tino Putri, lalu Araifa Gisabella, selanjutnya Furqan Rahmatillah, lalu ada Rizky Respati, Parica Aribah, Duina Permata Rahayu, Antonio Bandreas, dan Farel Ramadan Foste. Lalu ada outline pada presentasi kali ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dasar teori, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, dan ada daftar pustaka. Yang pertama itu ada pendahuluan. Wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta berada pada zona tektonik aktif akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia, sehingga rentan terhadap gempa bumi dan tanah longsor. Pada 13 Januari 2017 terjadi gempa tektonik dengan magnitudo 4,2 skala Richter dengan kedalaman 10 km berada di Bantul. Untuk menganalisis kerentanan tanah digunakan metode seismik pasif berbasis mikroseismik yang merekam getaran alami permukaan tanah. Diproses menggunakan perangkat lunak geopsi melalui pendekatan HVSR untuk menentukan frekuensi dominan F0, amplifikasi atau A0, dan indeks kerentanan tanah seismik atau KG. Data ini diinterpretasi menjadi data peta kerentanan seismik yang merepresentasikan kondisi bawah permukaan pada tiap titik pengukuran. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak getaran akibat gempa bumi, mengidentifikasi area di lokasi studi yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, sekaligus menilai tingkat kerentanan tanah sebagai bagian dari langkah mitigasi. Dilakukan dengan pengolahan data mikroseismik yang menghasilkan peta-peta dengan parameter seperti amplifikasi tanah, frekuensi dominan, indeks kerentanan tanah, dan PGA. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan peta frekuensi dominan, peta amplifikasi, peta kerentanan tanah, dan juga peta PGA. Selain itu juga mengidentifikasi wilayah yang rawan terdapat bencana alam seperti gempa bumi, serta menilai tingkat kerentanan tanah di area penelitian sebagai dasar untuk upaya mitigasi. Selain itu, menilai dan memahami tingkat kerentanan tanah terhadap perubahan kerentanan seismik yang dapat mempengaruhi kestabilan tanah di lokasi pengukuran. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama adalah bagaimana karakteristik kerentanan tanah pada metode FSR di kawasan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, bagaimana hasil analisis HVSR yang digunakan untuk mengidentifikasi zona rawan gempa di wilayah penelitian berdasarkan parameter amplifikasi dominan A0, frekuensi dominan F0, indeks kerentanan tanah KG, dan percepatan tanah maksimum PGA. Dan yang ketiga, bagaimana hasil interpretasi data mikroseismik tersebut dapat dijadikan dasar mitigasi di kawasan Ponjong. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ini adalah untuk memfokuskan penelitian dan memperoleh hasil yang optimal. Ada tiga aspek utama sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah daerah penelitian pada kawasan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yang dilakukan pengambilan data selama 4 hari pada tanggal 11 sampai 14 Mei 2025. Lalu yang kedua, interpretasi dan analisis interpretasi data mikroseismik pada analisis distribusi epicenter, karakteristik gelombang dan pola aktivitas seismik untuk identifikasi wilayah yang dapat berdampak bencana alam seperti gempa bumi dan lainnya. Secara umum di Ponjong menggunakan metode HVSR, lalu memberikan rekomendasi mitigasi pada hasil peta A0, F0, KG, dan juga PGA. Yang ketiga adalah fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi zona aman secara seismik berdasarkan nilai-nilai dari parameter F0, A0, dan KG serta nilai PGA untuk menentukan daerah rawan gempa sebagai zona mitigasi bencana. Selanjutnya ada target penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area dengan tingkat kerentanan tanah yang dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona aman, zona rawan, dan juga zona bahaya di lokasi pengukuran. Dengan memanfaatkan parameter mikroseismik seperti frekuensi dominan, amplifikasi, dan percepatan maksimum tanah. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya mitigasi bencana pada gerakan tanah.
Selanjutnya itu ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada geologi regional dan geologi lokal, di mana geologi regionalnya ini yaitu pada daerah penelitian termasuk ke dalam stratigrafi Pegunungan Selatan, bagian timur daerah Yogyakarta menurut Surono tahun 2009, dan juga geologi lokal pada daerah Ponjong ini termasuk pada formasi Wonosari dan juga formasi Semilir. Selanjutnya ada mikroseismik, di mana definisi dari mikroseismik itu sendiri adalah aktivitas gelombang seismik yang memiliki ukuran kecil, sama dengan proses gempa bumi, namun belum pasti dirasakan oleh manusia. Metode ini merupakan metode pasif dan berbeda dengan seismik yang termasuk kategori metode aktif, sehingga memerlukan sumber getaran untuk memperoleh suatu data. Selanjutnya ada pengertian dari HPSR. Jadi HPSR atau metode horizontal to vertical spectral ratio merupakan teknik untuk mengestimasi frekuensi resonansi dominan atau F0 lapisan sedimen berdasarkan analisis rasio spektral komponen horizontal dan vertikal dari data mikrotremor. Selain itu, metode ini juga mampu menghitung faktor amplifikasi atau A0 yang mencerminkan tingkat penguatan gelombang seismik akibat kontras impedansi akustik antara lapisan sedimen dan batuan dasar. Dengan menggunakan nilai frekuensi alami dan faktor amplifikasi, metode HPSR juga dapat digunakan untuk memperkirakan elevasi batuan atau ketebalan dari lapisan sedimen. Selanjutnya ada metodologi waktu dan tempat penelitian, di mana lokasi penelitian di berada di eh, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Desa Sawahan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan waktu penelitiannya dari tanggal 10 hingga 13 Mei. Selanjutnya ada desain survei. Jadi desain survei ini dilakukan untuk sebagai dasar waktu saat pengukuran dilakukan. Desain survei ini dilakukan dengan jenis grading untuk menghasilkan data yang lebih eh apa namanya, sama rata pada tiap titik pengukurannya. Dan digunakan titik sejumlah 50. Selanjutnya untuk desain akuisisi memiliki jumlah titik yang sama dengan titik pada desain survei, namun banyak dari titik-titik yang geser dari desain survei dikarenakan faktor topografi yang tidak bisa ditembus. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan yang dilakukan dalam akuisisi mikroseismik, yaitu ada palu geologi, aki, baterai, seismometer, dan GPS Garmin. Kemudian ada diagram alir dalam pengambilan data. Yang pertama, kita membuat desain survei, kemudian melakukan checklist alat. Dan setelah itu, kita menyiapkan jam digital, seismometer, GPS, kompas, aki, payung, GPS Garmin, dan palu geologi. Kemudian kita melakukan setting alat pada seismometer dan GPS. Dan kita melakukan pengukuran dan melakukan pembacaan seismometer. Pada tim geologi, kita melakukan pencatatan koordinat pada titik pengukuran. Dan kemudian kita melakukan konversi data lapangan pada alat menjadi MSheet. Dan pada tim geologi juga melakukan koordinat sampling litologi dan mencatat waktu pengukuran, waktu terjadinya noise, dan waktu selesai pengukuran. Kemudian hasil pengukuran kita catat pada logsheet. Kemudian kita melakukan checklist alat kembali sebelum penelitian selesai. Selanjutnya adalah diagram alir pengolahan data, yaitu yang pertama itu dari mulai em, lalu melakukan tinjauan pustaka dan juga memasukkan input data lapangan dan juga data pusat gempa koordinat XY. Lalu
Dari itu menghasilkan output koordinat aksi dan juga dari geopsi, proses dari geopsi itu menghasilkan grafik file MSheet dan juga Hyper-V toolbox-nya. Lalu melakukan picking dan eh, selanjutnya prosesnya adalah kurva Hyper-V-nya. Dari kurva Hyper-V itu menghasilkan dua output yaitu amplifikasi A0, frekuensi dominan F0, Amin Amex, standar deviasi, dan number of window. Dari semua itu, lalu prosesnya adalah melakukan melanjutkan di Microsoft Excel, lalu melakukan QC syarat reliable yes atau yes or no-nya, lalu menghasilkan outputnya yaitu A0, F0, dan KG. Lalu prosesnya itu X, Y, A0, F0, KG, TGA, lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam server. Eh, Setelah itu dari data pusat gempa koordinat aksi ini outputnya itu adalah epicenter, hypocenter, magnitude, lalu prosesnya nilai PGA dan juga dimasukkan ke server. Dari semua itu menghasilkan output yaitu peta frekuensi dominan atau F0, peta amplifikasi atau A0, peta kerentanan tanah atau KG, dan peta PGA. Lalu setelah itu, setelah semua itu menghasilkan output overlay peta A0 dengan peta geologi. Nah, dari tinjauan pustaka dan eh, semua itu dilakukannya pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, dilakukannya kesimpulan, lalu selesai. Selanjutnya masuk ke dalam bab 5 hasil dan pembahasan. Jadi dari sini yang pertama adalah analisis spektrum. Analisis spektrum Hyper-V yang ada di tertera pada gambar ini adalah merupakan analisis spektrum Hyper-V dari titik 1 kelompok 2 yang menggunakan jenis pickingannya yaitu un- unclear picking. Selanjutnya yaitu analisis spektrum Hyper-V titik 2 kelompok 2 dapat dilihat pada gambar sini. Dan juga selanjutnya adalah analisis spektrum Hyper-V titik 3 kelompok 2. Selanjutnya merupakan analisis spektrum Hyper-V titik 4 kelompok 2. Terus ada analisis spektrum Hyper-V dari titik 5 kelompok 2. Selanjutnya ada analisis spektrum Hyper-V titik 6 kelompok 2. Dan juga analisis spektrum Hyper-V titik 7 kelompok 2. Dan berikut merupakan tabel pengolahan dan syarat reliable dari pengolahan data kelompok 2. Serta ini merupakan syarat reliable dari data dari kelompok 2. Selanjutnya ada analisis spektrum yang kami olah yaitu pada data kelompok 4, di mana pada data kelompok 4 ini terdapat titik yang kami olah itu dengan total 8 titik, di mana di sini jenis kurvanya itu unclear peak ya. Di sini ada titik 1, titik 2 dapat dilihat analisis spektrumnya, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, dan titik 8, di mana di sini juga terlampir pengolahan data kelompok 4, yang di mana terdapat XY, F0, A0, KG, epicenter, hypocenter, PGA, yang GAL dan QGAL, dan juga T0, di mana di sini juga terdapat syarat reliable data kelompok 4. Nah, di sini ada bentang alam kelompok 4, dapat diketahui kondisi pada saat akuisisi wilayahnya seperti ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari peta frekuensi dominan atau F0. Jadi bisa dilihat dari peta yang telah disajikan di daerah Ponjong. Di peta frekuensi dominan ini tuh untuk menghitung ketebalan dari lapisan sedimen di pada bagian barat barat laut, bisa dilihat pada bagian barat laut selatan, barat daya selatan, bisa dilihat bahwa daerah tersebut memiliki ketebalan sedimen yang sedang ke yang tebal, ketebalan sedimen yang tipis dengan frekuensi yang tinggi, yang menandakan pada daerah ini eh, aman untuk aman terhadap
goncangan gempa yang terjadi dan dilakukan mitigasi pada daerah ini. Kemudian ada peta amplifikasi di mana amplifikasi adalah peningkatan amplitude ini disebabkan oleh adanya perubahan akustik impedance antar lapisan di mana di peta amplifikasi dominan tersebut terlihat di kotak warna hitam di mana area tersebut memiliki klasifikasi rendah hingga sedang dengan nilai faktor aplikasi yang rendah berwarna ungu yaitu kurang dari 3 dan sedang warna hijau eh, di rentang 3 hingga 6. Sementara di slide ini menjelaskan tentang peta amplifikasi yang telah di-overlay dengan peta geologi, di mana dari peta ini kita tidak hanya bisa melihat kerentanan tanah. Mohon maaf, di mana dari peta ini kita tidak hanya bisa melihat nilai-nilai dari amplifikasi itu sendiri, namun kita juga bisa melihat struktur geologi yang karena telah di-overlay dengan peta geologi. Baik, selanjutnya itu ada peta kerentanan tanah yang dimana peta ini menggambarkan seberapa rentan suatu tanah eh, yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan bahaya, yang dimana rendah itu memiliki nilai kurang dari 10, sedang itu memiliki nilai di antara 10 hingga 20, dan bahaya itu yang memiliki nilai di atas 20. Sedangkan pada peta dapat dilihat bahwa mayoritas dari keseluruhan peta berada pada klasifikasi nilai yang rendah karena berada pada nilai kurang dari 10. Namun untuk pada daerah yang diberi tanda oleh kotak berwarna hitam itu merupakan nilai dengan eh, maaf, daerah dengan nilai-nilai yang lebih rendah dibanding daerah lain sesuai dengan interpretasi pada peta-peta sebelumnya. Selanjutnya ada peta PGA atau Peak Ground Acceleration yang merupakan simulasi dari kejadian gempa dengan kekuatan magnitudo yang sama. Nah, pada daerah ini itu keseluruhan yaitu resikonya sangat kecil dan pada daerah yang aman yang dikotakan itu juga dia masuk ke dalam resiko sangat kecil. Kemudian kita sampai pada bab penutup, yaitu pada kesimpulan yang pertama, yaitu gelombang mikroseismik di wilayah Ponjong menunjukkan variasi frekuensi dominan dan amplifikasi yang merefleksikan kondisi geologi lokal. Nilai F0 yang rendah, yaitu lebih kecil daripada 4 Hz, umumnya ditemukan pada daerah dengan lapisan sedimen tebal dan lunak, sedangkan F0 yang tinggi, yang lebih besar daripada 10 Hz, mengindikasikan keberadaan batuan keras atau lapisan tipis, di mana kerentanan tanah tidak begitu berakibat terhadap guncangan gempa. Lalu, yang kedua, hasil analisis HVSR menunjukkan zona rawan. Gempa berada pada daerah dengan F0 rendah dan A0 serta KG yang tinggi. Wilayah ini memiliki potensi amplifikasi tinggi dan tingkat kerentanan tanah yang signifikan. Meskipun nilai PGA relatif rendah, kombinasi parameter tersebut menunjukkan peningkatan risiko seismik lokal terhadap struktur permukaan. Lalu selanjutnya kesimpulan yang ketiga itu adalah interpretasi data mikroseismik untuk menentukan daerah rawan gempa secara mitigasi di mana data PSR dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi zonasi wilayah untuk menentukan daerah rawan gempa pada daerah Ponjong Gunung Kidul. Dan yang keempat adalah zona aman berada di bagian barat laut dan timur laut wilayah Ponjong yang ditandai dengan nilai F0 tinggi lebih dari 10 Hz, A0 rendah kurang dari 20, KG rendah kurang dari 0,5 dan PG rendah. Zona ini berada di atas batuan padat seperti batu gamping, formasi Wonosari dan cocok untuk daerah mitigasi sebelum terjadinya gempa karena memiliki risiko seismik yang rendah. Selanjutnya, saran didapatkan saran untuk pengolahan selanjutnya yaitu di mana dalam pengolahan mikroseismik reservoir geopsi ini harus dipahami dengan baik terlebih dahulu apa saja parameternya agar lebih teliti dalam proses interpretasinya dan memahami lebih lanjut terkait targetnya. Dan juga syarat reliable ini menjadi penting untuk QC pada saat pengolahan. Berikut dari daftar pustakanya.
Nah, selanjutnya mau jawab pertanyaan yang kemarin mungkin udah ditanyain sama audiens. Dengan pertanyaan yang pertama itu, kenapa kita pakai number of window-nya itu sekitar 20 sampai 25 second ya? Karena pada frekuensi tersebut yang kita ambil, jadi frekuensi sampling yang mau kita ambil itu dengan rentang 20 sampai 25 detik dengan dengan target yang mau kita ambil itu ya karakteristik si gelombang seismiknya itu dengan hasil analisis berupa kerentanan tanah pada daerah tersebut. Jadi pada rentang sampling 20 sampai 25 detik itu dapat diketahui bagaimana gelombang seismik pada daerah tersebut dapat mempengaruhi kerentanan tanah. Nah, pada rumusan masalah kita juga kan yang nomor pertama itu bagaimana karakteristik kerentanan tanah pada metode HVSR di kawasan Panjung Kabupaten Gunung Kidul. Jadi menjawab juga kenapa kita menggunakan number of window 20 sampai 25 detik itu ya karena nanti untuk mengetahui karakteristik kerentanan tanah, gimana sih karakteristik kerentanan tanahnya itu sesuai dengan parameter HVSR. Nah, parameter HVSR ini kan sesuai dengan judul kita ya, dengan menggunakan pendekatan metode HVSR. Jadi kan eh, metode HVSR itu juga membahas tentang frekuensi, amplifikasi, kerentanan tanah, dan juga PGA. Jadi gimana sih frekuensi yang kita dapetin dari hasil petanya itu, di mana kita dapetin itu frekuensi tinggi, di mana frekuensi tinggi ini adalah zona yang aman untuk dilakukan mitigasi. Jadi pada peta frekuensinya itu, pada nilai yang tinggi itu aman untuk dilakukannya mitigasi. Nah, selanjutnya itu lanjut ke pertanyaan kedua. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua, kenapa kita pakai filter bandpass dan kenapa di filter bandpass itu di rentang 0,5 Hz sampai 15 Hz. Jadi kita menggunakan filter bandpass itu untuk kan gunanya untuk mengangkat bagian yang nggak mau kita ambil. Jadi kayak bagian yang kita apa ya bagian yang kita ingin ambil itu di remove yang selain itu selain di antara 0,5 sampai di 15 Hz. Kemudian untuk eh, pertanyaan ketiga, di mana eh, mitigasi itu terbagi kepada tiga tahap. Yang pertama ada pre, kemudian ketika, dan setelah. Di mana dari tahapan sebelum ataupun pre, dengan menggunakan data geofisika, kita dapat memetakan daerah mana saja yang memiliki eh, area ataupun kawasan yang rentan terhadap gempa bumi. Kemudian dengan tahapan yang kedua yaitu ketika, di mana contoh dari aktivitas mitigasi yaitu melakukan eh, semacam eh, semacam evakuasi ketika adanya gempa, dan untuk tahapan terakhir ataupun setelah adanya gempa, di mana kita dapat melakukan rehabilitas ataupun pemulihan terhadap infrastruktur yang telah rusak akibat gempa. Eh, Mau nambahin juga, kemarin kan kita dasar melakukan pengolahan itu menurut SISEM, buku Sisama itu kan. Nah, kenapa di buku Sisama itu juga dijelaskan kita mendapatkan nilai NC-nya itu dengan rumus length of window dikali dengan number of window dikali dari nilai F0, di mana nilai F0 itu kan hasil dari pengolahan kita yang dapatkan dari kurva Hyper-V. Kenapa hasilnya itu harus lebih dari 200?
karena setidaknya pada puncak kurva di rentang 1 Hz itu ada 10 windows atau ada 10 jendela masing-masing dengan waktu 10 detik. Jadi tertangkap nih gelombang seismiknya itu pada puncak 1 Hz dan juga pada 20 jendela masing-masing dengan waktu 10 detik atau dengan puncak pada 0,5 Hz dengan 10 jendela masing-masing 40 detik atau 20 jendela pada 20 detik. Jadi itu tertangkap hasil kurva H-per-V dari hasil pickingan kita. Jadi kita melakukan pengolahan itu ya berdasarkan dari buku Sisen. Sisen. Jadi berdasarkan presentasi tadi itu didapati kesimpulan berupa apa peta-peta daerah-daerah yang memiliki kerawanan yang lebih dibanding pada daerah-daerah yang lain di mana dapat dilihat pada peta-peta yang tadi sudah dijelaskan yang berada pada kotak berwarna hitam yang dimana semua peta itu ditunjukkan titik yang sama sehingga daerah tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut merupakan titik yang paling aman dibandingkan dengan titik-titik yang lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tulisannya stop recording ya.